Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi di seri panduan kedua di aplikasi Infak ataupun SPP versi 1 berbasis Excel VBA untuk jenjang PAUD, TK, KB, SPES, dan TPA. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada beberapa langkah yang perlu Bapak Ibu jalankan. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu jalankan aplikasinya, kemudian login. Kemudian yang kedua, lakukan pemformatan atau lakukan format database hanya dilakukan satu kali saja. Jadi Bapak Ibu setelah login silahkan format databasenya ya, di format agar menjadi kosong kembali ya, sebelum Bapak Ibu menginputkan data-data yang lainnya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, format database ini cukup sekali saja dan saat pertama kali Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu silahkan setelah diformat isi data sekolah di menu setting, kemudian isi data kelas, input data siswa, kemudian proses transaksi dan lain sebagainya. Dan untuk lebih jelas, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sudah ada di beranda ya, di menu beranda di aplikasinya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada rekapitulasi ya, mulai dari jumlah siswa laki-laki, perempuan, jumlah kelas, kemudian data identitas satuan pendidikan, kemudian load aktivitas ya, dan yang lainnya. Nah, di samping di sini ada menu-menunya Bapak Ibu, ada dashboard, ada setting, ada data kelas, data siswa, transaksi, rekap, laporan, dan simpan. Nah, langkah pertama setelah Bapak Ibu login ke aplikasi seperti ini, yang pertama kali ya, silahkan Bapak Ibu lakukan pemformatan atau lakukan format database. Pilih menu rekap, maaf Bapak Ibu, bukan rekap ya, pilih menu laporan ya, sekali lagi maaf, pilih menu laporan, kemudian Bapak Ibu pilih format database yang ini ya, diklik saja format database, kemudian klik OK. Kita tunggu proses formatnya berlangsung. Oke ya. Sekarang kita langsung ke beranda. Kita lihat di beranda, setelah diformat kita klik menu beranda. Nah, dapat dilihat dari sini Bapak Ibu ya, ada pemberitahuan identitas satuan pendidikan masih kosong, silahkan lengkapi ya. Di sini nama sekolahnya masih kosong. Nah, langkah berikutnya kita lengkapi dulu data sekolahnya. Kita pilih menu setting, masukkan nama sekolahnya, misalnya KB Tadika Mesra, misalnya Tadika Mesra Upin misal ya, kita masukkan. Kemudian nomor NPSN misalnya 88899, kemudian nomor telepon satuan pendidikannya, kemudian alamatnya silahkan jalan HHHH misalnya. Kemudian kabupatennya Banten misalnya Bapak Ibu, untuk kepala sekolah misal siapa ya, Memei mungkin kita masukkan misalnya Memei. Kemudian di sininya Jarjit ya, kita masukkan saja misalnya bendaharanya Tok Dalang lah, Tok Dalang. Kemudian masukkan NIP kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan saja. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan upload logo, diklik logo di sini ya, upload logo. Bapak Ibu klik logo, kemudian cari logonya ya. Untuk logo Bapak Ibu menggunakan ekstensi JPEG ataupun JPG ya. Silahkan Bapak Ibu pilih logonya, misalnya yang ini. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu baru klik update seperti ini. Identitas satuan pendidikan berhasil diperbarui, klik OK. Nah, sudah ya. Kita lihat, klik lagi dashboard dan data sekolahnya sudah terisi. Baik, sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Nah, langkah berikutnya sekarang kita masuk ke penginputan data kelas. Setelah setting data kelas, kita pilih data kelas, diklik seperti ini. Nah, pada saat kita mengklik atau memilih menu data kelas akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada nomor 1353, ini kode saja, biarkan diabaikan saja ya. Di sini ada kolom penginputan nama kelas, kemudian input kolom nominal, kemudian ini untuk menambahkan, ini untuk mengedit, dan ini untuk menghapus.
Nah, cara penginputannya Bapak Ibu klik di kolom nama kelas, kita masukkan saja misalnya kelompok A misalnya, kemudian nominalnya berapa, misalnya 5.000. Kalau sudah klik tambah. Oke ya, beres. Tambahkan lagi misalnya kelompok B, nominalnya juga sama 5.000 misalnya per bulan. Oke, sudah selesai ya. 1, 2, ada 2. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak Ibu mau ngedit, tinggal edit saya misalnya double klik, kemudian misalnya ganti jadi 5.000, jadi 6.000 misalnya. 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya edit, tinggal edit saya seperti ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau misalnya mau menghapus bagaimana? Kalau mau menghapus tinggal pilih salah satu seperti ini, kemudian hapus. Ya, tuh berhasil dihapus. Kalau misalnya mau ngedit tinggal klik, double klik, kemudian edit. Oh ya, kita double klik dulu baru kita edit. Nah, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, jika sudah paham cara penambahannya, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penginputan data siswa. Untuk penginputan di menu data siswa di sini Bapak Ibu akan ditampilkan halaman seperti ini. Untuk kolom ini Bapak Ibu ya, kolom pencarian di sini tidak berfungsi ya, mungkin dari pengembangnya tidak difungsikan. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan bisa fungsi lah ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada tombol tambah. Ya, kemudian ini untuk upload data, ini untuk download. Nah, untuk penginputan data siswa tersendiri Bapak Ibu ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menambah manual seperti ini, ada juga yang upload massal. Nah, untuk yang upload massal nanti kita akan membuatkan di video terakhir ya, di bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita inputkan data siswa satu persatu. Klik tambah siswa seperti ini, masukkan nomor NIS atau NISN ya, NIPD atau NISN gitu ya. Nah, misalnya 66677. Kemudian nama lengkapnya misalnya Ehsan. Oke, kelasnya kita pilih kelas A, laki-laki, kemudian masukkan misal tanggal 3, tanggal lahirnya bulan Juni, tahun berapa? Tahun 2019. Klik tambah. Oke, sudah. Langkah berikutnya Bapak Ibu pilih upload foto untuk memasukkan foto siswanya ya, siswanya dimasukkan fotonya, kemudian masukkan saja seperti ini misal. Oke, kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Oke, berhasil ya, Ehsan sudah. Nah, kita tambahkan satu lagi biar paham untuk penginputannya. Klik tambah, masukkan siswanya, kemudian nama lengkapnya misalnya Susanti, kemudian kelasnya misalnya kelas A di sini, kemudian perempuan. Oke ya, masukkan di sini ada kelompoknya, tanggal lahirnya 2 Agustus, tahun misalnya di sini tahunnya 2020. Nah, kemudian Bapak Ibu klik submit ya, dan yang terakhir seperti tadi sama ya, kita upload foto dulu. Kita upload foto, klik OK, sudah. Lanjut kita klik simpan. Nah, bagaimana kalau seandainya setelah kita menginput ada yang salah? Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja ikon pensil ini untuk mengubah ya, untuk mengubah ikon pensil diklik seperti ini. Nah, kita ganti misalnya mengganti Nisen ya, kita update. Oke, kemudian untuk yang kedua misalnya sama, mau ngupdate NISN-nya kurang. Nah, kemudian kita klik update. Oke, selesai ya Bapak Ibu. Kalau mau menghapus tinggal klik saja di sini, klik tanda yang merah ini. Apakah yakin Anda menghapus? Kalau yakin oke, klik tidak untuk cancel. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya mau mendownload data siswa yang ada di sini? Tinggal Bapak Ibu klik sini saja ya, di gambar yang ini, gambar unduh. Kemudian kita tunggu kalau mau mendownload data semua yang ada di sini ya. Oke, download data siswa berhasil, silahkan buka di folder download. Nah, folder download itu di mana? Adanya di folder bawaan aplikasinya di menu aset, kemudian download. Nah, ini ada ya, jadi semua yang di download adanya di sini. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jika sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang kita lakukan transaksi ya. Oke ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, sekarang kita untuk melakukan transaksi Bapak Ibu, kita pilih menu transaksi, kemudian nanti akan ada
tab seperti ini, di mana di sini ada menu tambah, kemudian ini foto data siswa yang akan ditambahkan transaksinya, ini detail rinciannya, kemudian di sini ada untuk cetak bukti transaksi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tambahkan saja contoh ya, kita tambahkan, diklik saja, muncul seperti ini, kita klik, pilih di sini Ehsan. Oke, pilih Ehsan. Kemudian pilih bulan ya Bapak Ibu, pilih bulan apa Ehsan ini bayar, misalnya bulan Januari. Kemudian berapa bayarnya, di sini kan 1 bulan 5.000, misalnya sudah kita masukkan 5.000, sudah bayar sih. Nah, sekarang kita klik simpan. Oke, berhasil ya Ehsan. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan lagi, misalnya tadi Ehsan, sekarang Susanti misalnya bulan Februari. Oke, masukkan lagi misalnya 5.000. Kalau sudah, klik simpan. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan proses penginputan atau transaksi, Bapak Ibu bisa mencetak bukti penyetorannya ataupun bukti transaksinya, ataupun apa ya namanya ya, struk ataupun kwitansi. Nah, di sini Bapak Ibu sudah disediakan cetak bukti transaksi. Bapak Ibu klik saja seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Tinggal Bapak Ibu cetak, kemudian Bapak Ibu berikan kepada siswa yang melakukan pembayaran atau orang tua yang melakukan pembayarannya. Silahkan kemudian ditandatangani dan di stempel. Bisa ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya setelah transaksi kita masuk ke rekap. Nah, rekap ini berfungsi untuk merekap semua pembayaran mulai dari Januari sampai dengan mulai dari Juli sampai dengan Juni tahun ajaran ya, masing-masing siswa. Nah, caranya Bapak Ibu pilih menu rekap, pilih nama siswa, kemudian misalnya kita pilih nama Ehsan. Maka akan muncul, ketika kita pilih menu Ehsan akan muncul datanya di sini. Oh ya, si Ehsan nih baru menyelesaikan SPP atau infaknya bulan Januari saja, sisanya yang lain, sisanya belum. Nah, untuk mendapatkan ya data ini silahkan Bapak Ibu cetak atau download. Caranya klik di menu cetak tagihan di samping di sini di atas ya. Diklik saja seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Surat keterangan tunggakan SPP atau infak. Nah, di sini disebutkan ya dia sudah nyetornya bulan apa, misalnya bulan Januari, sisanya belum, seperti itu. Nanti tanda tangan bendahara dan kepala sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu rekap. Nah, sekarang kita membuat laporan. Nah, Bapak Ibu, di menu laporan ini selain kita disediakan untuk mengunduh ya laporan, Bapak Ibu juga disediakan ada 4, cuman yang satu tidak saya aktifkan, yang 3 diaktifkan. Yang pertama yaitu backup. Backup ini berfungsi untuk membackup data yang sudah Bapak Ibu input. Misalnya hari ini, sore ini sudah menginput data siswa yang melakukan penyetoran SPP misalnya bulan ini. Bapak Ibu silahkan backup untuk cadangan kalau seandainya nanti aplikasinya error atau apa, bisa mengembalikan kembali ya. Jadi tidak usah khawatir. Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja backup seperti ini, kemudian klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, ini proses backupnya sedang berjalan. Hasil backup Bapak Ibu ada di sini. Ada di mana? Di aplikasi ini ya, di foldernya. Nah, ini backup sudah muncul. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk memformat, ini untuk merestore ya, seperti itu. Nah, kalau merestore nanti diklik restore dia akan balik lagi. Nah, sekarang kita akan membuat laporan per bulan masing-masing ya. Contoh, kita klik saja di area ini, klik. Di sini ada nama-nama bulan, kemudian ada satu yang berbeda yaitu semua bulan. Ada semua bulan, ada per bulan. Nah, sekarang contoh kita akan mengunduh ya laporan bulan Januari. Kita klik bulan Januari. Ini udah ada ya tuh. Nah, berikutnya Bapak Ibu klik download untuk mendownload laporannya. Diklik download. Oke. Nah, setelah di-download hasilnya akan tersimpan di folder bagian laporan. Bapak Ibu buka aplikasinya ya, kemudian nanti ada folder aset, buka, kemudian pilih laporan. Nah, laporannya di sini Bapak Ibu ya, sudah ada. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah,
Di sini juga Bapak Ibu disediakan menu simpan. Silahkan Bapak Ibu setiap kali melakukan perubahan klik menu simpan. Jadi agar nanti proses hasil dari penginputannya tidak hilang gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu pada saat mengerjakan menyimpan itu sudah otomatis sebenarnya. Nah, itulah Bapak Ibu aplikasi ya infak dan SPP untuk jenjang PAUD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file ini. File ini khusus untuk anggota grup saja Bapak Ibu. Jadi silahkan bergabung di grup channel atau di grup WA Kedai File PAUD. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.